sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ibu Nino beserta staf dan Bapak Kepala Desa dan dari tim Kubu Sutra serta sahabat-sahabat saya yang saya sayangi. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangka pelatihan bimbingan motivasi sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Berdoa selesai. Selanjutnya marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ngurus disabilitas tingkat Kecamatan Singosari beserta guru-gurunya yang lain dan adik-adik, mbak-mbak atau ibu-ibu atau anak-anakku sekalian yang saat ini berkumpul diprakarsai oleh Dinas Sosial dan pengurus-pengurusnya, yaitu semua yang berkategori disabilitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, disabilitas ini kalau diterjemahkan secara ekstrim sepertinya adalah makhluk-makhluk sesama kita yang terpinggirkan. Namun melalui Dinas Sosial dan program pemerintah, disabilitas ini tidak se-ekstrim terjemahannya. Karena apa? Ternyata pemerintah masih perhatian untuk membina dan memperhatikan supaya saudara-saudara kita yang terkategori tidak sempurna seperti kita ini hidup dan berkehidupan sama-sama dihargai dan setara dengan kita semua. Karena apa? Ini adalah wujud keadilan Tuhan, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua diciptakan dalam keadaan berbeda. Bagi kita yang insya Allah kesehatannya lebih baik dari saudara kita ini, dituntut kewajibannya untuk bangkit hatinya supaya simpati dan menghidupkan empati hatinya untuk membantu, menolong, merawat dan memelihara saudara-saudara kita yang selama ini masih tidak seperti kita dan berhak memperoleh perhatian yang sama secara sosial ke depan, walaupun nanti setelah dilatih tidak sama dengan kita, minimal setara, dia punya harga diri yang sama. Bapak Ibu sekalian, itu terbawa struktur pemerintahan terbawa yang bersentuhan langsung dengan keadaan yang nyata tentang masyarakatnya. Apa itu perbedaan kesehatannya, perbedaan fisiknya, perbedaan keilmuannya, perbedaan keintelektualannya di desa adalah nyata-nyata yang bisa dilihat oleh pemerintah desa, terutama bisa dilihat oleh kepala desa selaku pimpinannya. Dinas Sosial melakukan kegiatan seperti ini setelah beliaunya melakukan kegiatan pendataan. Gitu Bapak Ibu.
setelah dinas sosial melakukan pendataan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus sosial tingkat desa, barulah dinas sosial tahu bahwa di tiap-tiap desa ada saudara-saudara kita yang secara fisik masih tidak seperti kita semua. Penglihatan RT RW-nya melalui sepengetahuan para tetangganya, mengetahui langsung bahwa di sekitar kita perlu ada yang diperhatikan saudara-saudara kita yang masih belum sama dengan kita. Saya selaku kepala desa yang baru berusia belum 2 bulan itu, kemarin mendengar pengarahan Ibu Retno ini di kecamatan para kepala desa, saya masih ingat. Ya baru tahu kemarin itu saya diterangkan oleh dokter jiwa dan ditambahi oleh Ibu Retno selaku dinas sosial. Ternyata kita yang kelihatannya sehat dan bersih itu tidak disadari termasuk dalam golongan ciri-ciri orang yang terganggu jiwanya. Kalau disabilitas bisa dilihat fisiknya tidak sama dengan kita. Loh, yang sehat-sehat ya fisiknya bisa mandi, bisa sikat gigi, bisa berdandan ria, ini ternyata setelah diterangkan mengenai ciri-ciri orang terganggu jiwanya, sepele-sepele dan mungkin tiap hari kita lakukan, seperti menyendiri, minder, tidak mampu berkomunikasi dengan yang lain, hatinya mati untuk memperhatikan penderitaan orang lain, termasuk ciri-ciri gangguan jiwa. Saya terutamakan pengurus yang di waktu gede, berbuat sosial untuk hal-hal seperti ini jangan diharapkan akan dipuji orang. Dan mungkin semuanya yang di desa-desa lain, ini pengabdian sosial yang sempurna, yang kalau panjenengan ikhlas melakukannya, insya Allah panjenengan memudahkan urusan beliau-beliau ini, sampai akan dimudahkan juga urusan panjenengan semua. Jangan putus asa, karena pemerintahan di tingkat desa ini tentang disabilitas ini tidak bisa caranya memperhatikan. Mungkin saya nanti selaku kepala desa ingin petunjuk dari Bu Retno bagaimana memperhatikan warga saya yang punya ciri disabilitas. Tidak ada artinya kita berlomba-lomba membangun fisik pembangunan kalau secara sosial warga kita masih ada yang diperhatikan secara sosial, termasuk di dalamnya adalah pembangunan non fisik. Jadi Bapak Ibu, mungkin pengurus di tingkat desa lain usulkan sama, biar nanti pemeliharaan disabilitas satu kecamatan ini diperhatikan secara sama sesuai dengan porsi di desa masing-masing. Jadi karena bangkit emosionalnya, muring-muringan terhadap anak-anak sampai kabeh di omah iki, orang ini karena putra-putri sampai ini tidak berdaya. Paham ya? Sampai muring-muring karena budina terus bosan, jenuh, mungkin putra-putri rewel dan sebagainya. Orang agunan malah nanti bisa membunuh karakternya. Mestinya dirawat malah mati kan pertumbuhan karakter. Bisa
nggih? Dieman nggih? Dihormati nggih? Kalau konsultasi tentang kesejahteraannya nanti bisa dengan desa setempat. Kalau di Watu Gede sering-sering ke saya. Kalau yang lain bisa ke dinas sosial kayak lebih. Siap untuk menyetarakan putra-putri kita yang disabilitas menjadi insan-insan yang punya jati diri seperti kita. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Saya atas nama pemerintah desa menyampaikan mohon maaf karena apabila kurang lebihnya. Bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus membagi waktu dengan situasi kondisi yang memang ini semua di luar rencana, ya. Tapi kembali lagi kita berkomitmen bersama-sama untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan bimbingan motivasi ini selama 4 hari ke depan, mulai hari ini. Ya, siap ya Bapak Ibu sekalian, putra putrinya untuk tetap ikut di sini. Siap ya? Insya Allah siap. Ya. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan banyak sekali terkait informasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Kades yang begitu perhatian kepada saudara-saudara kita yang memang mengalami keterbatasan, mengalami kedisabilitasan. Tapi kembali lagi, keterbatasan, kedisabilitasan yang ada bukan menjadi penghalang untuk kita lebih baik lagi. Ya, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan dan kekurangan. Bukan berarti yang sempurna itu murni sempurna, tidak. Yang sempurna pun punya kekurangan, ya. Jangan kekurangan atau keterbatasan menjadikan penghalang untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita melakukan kegiatan, untuk kita melakukan karya atau prestasi. Banyak saudara kita yang mengalami kedisabilitasan sudah menorehkan prestasi di bidang masing-masing. Ya, nanti saya ingin dari para peserta ini ada yang berhasil, yang bisa kita ikutkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau pameran-pameran yang lebih baik lagi. Ya, memang kembali lagi Pak Kades, tugas ini bukan hanya tugas dari pemerintah Pak, ya, ini tugas kita bersama. Ya, pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat di sekitar juga harus memiliki kepedulian yang tinggi. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan pemerintahan yang paling dekat dengan Bapak Ibu sekalian, ya, adalah pemerintahan desa yang tahu dengan sebenar-benarnya kondisi masyarakatnya. Termasuk tadi Pak Kades sudah menyampaikan untuk 2020 saya akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pemberdayaan penyandang disabilitas. Alhamdulillah, ini salah satu wujud. Mudah-mudahan ini bisa juga diwujudkan di desa-desa yang lain, khususnya di Kecamatan Singosari, ya, dan umumnya di Kabupaten Malang, ya. Karena tidak menutup kemungkinan Pak Kades, ya, di balik keterbatasan ini ternyata teman-teman penyandang disabilitas itu mempunyai kelebihan tersendiri, ya. Kemarin saya lihat di sana di Lawang banyak yang mereka respon Pak, senang mengikuti kegiatan ini sampai pingin ditambah harinya. Tapi karena keterbatasan alokasi anggaran kami hanya untuk 4 hari, jadi kami tuntaskan 4 hari. Tapi kalaupun ingin mengikuti yang lebih lagi, kami arahkan ke UPT. Jadi ada panti yang menangani khusus penyandang disabilitas, baik fisik, rungu wicara, grahita, ya, UPT khusus. Jadi unit pelaksana teknis, ya, unit pelaksana teknis untuk penyandang disabilitas. Jadi kalau grahita ada di Tuban, ya, di Kabupaten Tuban. Tapi kalau untuk yang fisik rungu wicara ada di Pasuruan, di Bangil Pak. Jadi monggo nanti di antara peserta ini yang ingin mengikuti keterampilan yang lebih baik lagi, ya, itu selama 1 tahun Pak Kades, nanti monggo ya diasramakan selama 1 tahun. Monggo Bapak Ibu yang kebetulan berada di pengurus paguyuban keluarga disabilitas, monggo kalau di antara binaannya, dampingan Bapak Ibu sekalian ada yang menginginkan untuk mengikuti pelatihan di UPT, silahkan, saya tunggu. Di Kecamatan Singosari juga ada, karena kegiatan yang saya laksanakan di beberapa kecamatan
ini sekaligus kegiatan menyeleksi atau penjaringan peserta-peserta yang mau mengikuti pelatihan lebih lanjut ya. Jadi ada yang di Provinsi Jawa Timur, ada juga yang bisa saya arahkan di Cibinong atau Surakarta, Solo. Itu khusus untuk yang fisik, penyandang disabilitas fisik. Ya, itu khusus untuk itu. Itu di sana akan kondisi dan kemampuan masing-masing. Itu ya, fasilitasi dinas sosial. Yang penting kembali lagi peserta penyandang disabilitas dengan keluarga pastinya ya Pak ya harus siap ya memotivasi. Jadi benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Kades, masih banyak keluarga-keluarga yang masih belum terbuka ya. Saya ingin penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi, ingin diperlakukan sama, bisa terpenuhi semua kebutuhannya, baik pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan yang lain. Ya, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Ya, jadi selaku orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi haknya bila ada putra-putrinya yang mengalami keterbatasan atau kedisabilitasan. Bukan berarti kedisabilitasan itu harus disembunyikan sampai kapan. Sementara putra-putri Bapak Ibu sekalian pada akhirnya harus hidup secara mandiri. Ya. Dan salah satu kegiatan ini adalah tujuan untuk kemandirian putra-putri Bapak Ibu sekalian. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu yang kebetulan mempunyai putra-putri yang mengalami disabilitas, kebetulan masih sehat Pak Ibu ya. Kalau nanti pada saatnya Ibu secara usia Ibu juga nanti akan usia lanjut, secara fisik akan mengalami penurunan, sementara putra-putri Ibu ini tetap harus menjalani hidup. Tidak mungkin selalu dibantu oleh Ibu ya. Pada saatnya putra tidak ada ketergantungan kepada orang lain apapun ya, atau juga kepada orang tua. Dan sebaliknya orang tua juga harus bisa melepas putra-putrinya yang mengalami disabilitas untuk bisa hidup secara mandiri. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas berprestasi. Kita yang mengalami disabilitas mampu, sementara kita yang sempurna secara fisik kadang kita tidak bisa melakukan itu. Ya. Jangan pesimis. Yang penting niat, tekad, kemauan itu yang penting. Asal mau pasti bisa. Sulit ya alhamdulillah. Tapi kalaupun ini saya mohon bantuan dari Pak Kades ya. Mudah-mudahan dengan kades-kades yang lain juga, karena saya juga ini belum tahu datanya. Ini berasal dari berapa desa di Kecamatan Singosari yang menjadi peserta kegiatan bimbingan motivasi ini ya. Tapi nanti insya Allah bisa diinformasikan ya melalui paguyuban. Bapak Ibu pengurus paguyuban bisa menginformasikan kepada kepala desa setempat untuk bisa memfasilitasi dan membantu mengalokasikan anggaran ya. Dan kami pun Pak Kades akan mengupayakan kalau nanti ya di antara peserta ini memang benar-benar minat terkait budidaya ulat sutra, kami akan mengupayakan adanya bantuan alat pintal untuk benangnya itu. Nanti ikut lagi di hari Rabu. Kalau saya sarankan atau saya minta untuk bisa mengikuti dari mulai awal sampai akhir, kenapa? Supaya bisa menindaklanjuti di rumah. Karena yang saya meminta benang. Ya, jadi nanti melepas dari kepompongnya itu seperti apa nanti akan siap ya. Siap. Sekarang memang masih belum tahu informasinya, tapi nanti kalau sudah tahu informasinya sama dengan Kecamatan Lawang, kok cuma 4 hari minta ditambah ya untuk penyandang disabilitas. Tapi saya minta kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik yang penyandang disabilitas ya, jangan istilahnya menggantungkan hidupnya kepada orang lain ya. Buktikan kalau saya bisa, kalau saya mampu. Saya punya dampingan, binaan ya, yang sudah tidak, mungkin kalau secara fisik orang pasti melihatnya kasihan. Ternyata jangan boleh kita merasa kasihan,
tapi jangan yang berlebihan, karena ternyata itu tidak membentuk untuk mandiri. Ya, kalau saya lihat ini tidak ada apa-apanya. Saya punya binaan itu, maaf, merangkak, ya lebih parah, merangkak, dan ternyata semangatnya luar biasa. Saya aja kadang malu. Ya, ada juga binaan saya yang sekarang posisi di Bangil, itu pun parah. Jadi tangan dengan kakinya, kalau saya sekilas mungkin tidak bisa apa-apa, ternyata apa yang di dalam pikiran saya itu salah. Ternyata yang bersangkutan bisa mandiri. Itu dari undang lagi. Dan mereka bisa tinggal bersama-sama di UPT Bangil, dan ternyata mereka di sana itu lebih senang daripada di rumah. Bapak Ibu jangan pesimis, ya. Kita semua bertanggung jawab. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, permasalahan yang terjadi di wilayah yang harus tahu lebih dulu adalah pemerintahan desa. Kalau memang ada permasalahan, laporkan melalui kasumnya, ya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui Pak Kades pastinya. Kalau memang bisa ditangani di tingkatan Kades, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, pasti dilaporkan di tingkatan kecamatan. Kalau tidak bisa lagi, baru laporkan ke kami ke kabupaten. Begitu pula kalau kami di kabupaten tidak bisa menangani, kami akan melaporkan ke tingkatan provinsi sampai dengan ke pusat. Jadi seperti itu, berjenjang. Jangan semua laporan langsung dilaporkan ke kami, sementara pemerintah desa tidak tahu, Pak Kades tidak tahu. Padahal yang bertanggung jawab, ya, terhadap warganya, masyarakatnya yang berada di lingkungan desa adalah Pak Kades melalui jajarannya, melalui perangkatnya juga, ya. Ya. Yang penting ada kemauan, ada niat, insya Allah ada jalan. Ya, semangat? Siap? Siap ya? Nah, ini Mbak Putri yang kemarin sempat di Lawang juga ya. Ya, gimana kemarin di Lawang kan? Ya. Ya. Jangan khawatir. Ya, adik-adik, teman-teman penyandang disabilitas ya. Sekarang belum tahu apa-apa, nanti kalau sudah praktek pasti senang. Ya. Harapan saya Aduh,